Lembang, Bu. Mau beli bolu susu Lembang. Oh, izin ke Lembang. Oke. Selain Firly, siapa lagi? Asari. Asari, kenapa? Nggak tahu Bu, Alfa dari bulan. Udah 1 bulan Bu. Oh, 1 bulan. Sedih, Bu. Pas video dulu. Nggak ada Asari. Pulang-pulang ke pisang. Oke, langsung aja kita mulai belajar hari ini. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak materi minggu kemarin itu kita belajar apa? Inflasi Bu. Inflasi. Inflasi apa itu inflasi, Eka? Inflasi itu kenaikan harga yang terjadi terus-menerus dan secara umum, Bu. Iya, betul. Terus sekarang kita mau belajar apa? Kebijakan dan kebijakan fiskal. Nah, ya sekarang kita mau belajar tentang kebijakan moneter. Nah, terkait tadi yang dikatakan oleh Eka tentang inflasi, nah ada hubungannya nggak sama materi yang sekarang mau kita bahas? Ada itu. Hubungannya apa? Hubungannya jadi inflasi itu bisa dikendalikan sama kebijakan moneter dan fiskal, Bu. Ya, betul. Oke, langsung aja. Ini tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas terkait kebijakan moneter mulai dari pengertian, tujuan, jenis kebijakan moneter, dan instrumen kebijakan moneter. Nah, pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran yang menggunakan problem based learning, dan metodenya dengan menggunakan metode diskusi. Nah, kalian juga harus bisa menganalisis terkait kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, lalu nanti di akhir mempresentasikan hasil analisis kebijakan moneter dan fiskal dengan penuh rasa disiplin, tanggung jawab, dan bekerja keras. Nah, ini bahan ajarnya bisa diakses di Google Drive ya, ini linknya di depan. Lalu sumber belajar yang digunakan itu dari bukunya Bukinanti Garina City itu tahun 2016 dan juga dari buku Alam S 2016. Nah, selanjutnya langkah pembelajaran ini yang pertama kalian nanti setelah menonton video itu membentuk kelompok dibagi menjadi 3 kelompok aja ya, satu kelompoknya 5 orang, lalu mendiskusikan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang nanti ibu bagikan. Selanjutnya menyajikan hasil diskusi dan kalian juga saling menanggapi. Nah, selanjutnya ada teknik penilaian yang digunakan yaitu ada 3, penilaian sikapnya, observasi, lalu penilaian pengetahuannya tes tertulis atau multiple choice. Kalau yang ketiga penilaian keterampilannya ada unjuk kerja atau nanti presentasi. Nah, sebelum belajar dilakukan dulu pretest ya, coba diakses linknya. Baik, Bu. Iya. Oke, Bu. Oh, iya. Ya. Coba dikerjakan dulu pretestnya. Waktunya 5 menit. Oh, iya. Coba dikerjakan dulu pretestnya. Waktunya 5 menit. Udah selesai? Sudah, Bu. Susah Ibu soalnya. Susah soalnya. Iya, nggak mau, Bu. Ya nanti kan kita bahas lagi. Oh, iya. Bentar. Nah, sekarang kita lihat video bareng-bareng ya. Perhatikan ini ke depan, ada video. Kita tonton bareng-bareng. Bisa play ya? Maunya. Bisa play? Nggak bisa play. Kalau mau tanya Bukan dari YouTube. ada nggak, Bu? Udah sempet di download. Iya. Oke, kita tonton bareng-bareng videonya. Ada sedikit. Sementara itu jelang Natal dan Tahun Baru. Sementara itu jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Jakarta terpantau naik. Kenaikan tertinggi yakni harga cabai rawit semula Rp40.000 per kilogram kini mencapai Rp60.000.
Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok terpantau naik. Seperti di Pasar Mampang, Jakarta Selatan, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok sudah mulai mengalami kenaikan. Harga cabai rawit yang semula Rp40.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Kemudian harga telur dari Rp25.000 per kilogram kini menjadi Rp32.000. Sedangkan harga bawang merah dan bawang putih terpantau mengalami kenaikan Rp2.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Kalau sekarang cabai rawit 60.000. Dari harga berapa? 40.000. Kalau untuk telur berapa mas? Dari harga berapa? Telur biasanya 25, sekarang udah nyampe 32. Selain harga sayuran, harga beras juga terpantau mengalami kenaikan. Harga beras naik Rp1.000 untuk jenis perak dan bulan. Disusul harga daging ayam per kilogram naik Rp5.000 menjadi Rp30.000. Pembeli akhirnya mensiasati kenaikan harga dengan mengurangi jumlah belanjaan. Iya, mengurangin gitu. Jadi kebutuhan sehari-hari masyarakat itu, misalnya dia biasanya target belanja 50 gitu kan. Jadi kalau dia belanja 50 itu nggak mencapai semuanya. Selain pembeli, pedagang juga mengeluhkan naiknya harga sejumlah bahan pokok karena membuat omset penjualan mereka menurun. Dari Jakarta, Muhammad Zulhiomi, Yudi Richard, IDX Channel. Dari video yang udah ditampilkan, ada yang bisa mengungkapkan apa yang kalian pahami, apa yang kalian lihat dari video itu? Kenaikan harga pangan ini. Kenaikan harga pangan. Ya, dengan harga pangan. Gerakan konsumen. Jadi kalau terus-terusan naik nanti inflasi. Iya. Nah, selanjutnya terkait video yang tadi udah diamati sama kalian, selanjutnya ini ada LKPD. Yang pertama setelah kalian amati, lalu yang kedua kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dengan cara diskusi kelompok. Nah, kalian dibagi kelompok, 3 kelompok kan tadi udah nih, satu garis. Lalu setelah dari video itu kalian boleh bebas mencari sumber informasi lain, baik dari internet atau jurnal atau apapun. Setelah itu dibuat berupa tulisan aja, lalu dipresentasikan di depan kelas, lalu hasil LKPD-nya dikumpulkan. Nah, waktunya dimulai dari sekarang 10 menit. Kalian bisa isi LKPD yang nomor 1 sampai nomor 5. LKPD-nya sudah dibagikan di grup. Dan ini soalnya juga ada di depannya. Ya. Ya, kerjain dulu ya, Bu. Kerjakan. Berapa menit? 10 menit ya. 10 menit, baik Bu. Oke, udah selesai. Video sudah Ibu. Udah selesai ya. Ya, sudah. Ya, boleh dipresentasikan kelompok 1, boleh ke depan. Iya Ibu. Jadi teman-teman, kita dari kelompok 1 menjawab soal nomor 1 itu, harga
cabai, telur, ayam, dan beras. Kenaikan mengurangi jumlah belanja. Hal ini mengidentifikasi terjadinya inflasi apabila terjadi terus-menerus. Terus jawaban nomor 2-nya, solusi inflasi. Untuk kebijakan moneter kontraktif, mengurangi jumlah uang beredar ketika mengalami inflasi. Lalu kebijakan diskonto, menaikkan suku bunga pada bank umum. Lalu selanjutnya kebijakan pasar terbuka itu menjual SBI. Kebijakan diskonto itu kredit ketat. Terima kasih kelompok 1. Iya, Bu. Kalau kelompok 2 boleh maju. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu yang nomor 4, kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan bank sentral menambah JUB ketika mengalami deflasi atau resesi ekonomi. Kemudian kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan bank sentral mengurangi JUB ketika mengalami inflasi ekonomi. Terus jawaban nomor 5, kebijakan yang pertama itu ada kebijakan diskonto, yaitu kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Dan yang kedua ada kebijakan pasar terbuka, yaitu kebijakan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga di pasar modal. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Oke, tadi bagus sekali ya dari kelompok 1, 2, dan 3. Kita beri aplaus semuanya. Tapi tadi masih ada sedikit kekurangan, mungkin masih textbook ya. Iya. Untuk next ke depannya ya boleh di-move ke bawah. Oh iya. Oke, selanjutnya mungkin selanjutnya mungkin akan diberikan penguatan sedikit terkait materi yang tadi dibahas. Itu yang pertama ada pengertian kebijakan moneter. Nah di sini pengertian kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Dan ini juga bisa mengatasi inflasi. Oh iya. Itu pengertiannya. Lalu dan tujuannya yang pertama ada menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang, lalu menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah dan mencegah terjadinya inflasi yang tadi. Lalu perannya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan harga, lalu untuk meningkatkan kesempatan kerja. Nah di sini jenis kebijakan moneter ada kebijakan ekspansif dan kontraktif. Kalau ekspansif itu untuk menambah jumlah uang beredar ketika mengalami deflasi. Kalau untuk kebijakan moneter kontraktif yaitu untuk mengurangi jumlah uang beredar ketika inflasi. Selanjutnya instrumen itu ada 4. Yang pertama ada 5. Yang pertama ada kebijakan diskonto, lalu kebijakan cadangan kas, kebijakan pasar terbuka, kebijakan kredit selektif, dan moral suasion. Ya. Ya, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Aku, Bu. Ya, silakan ini. Jadi kesimpulannya, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Tujuannya untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Instrumennya tadi yang pertama ada kebijakan diskonto, yang kedua ada operasi pasar terbuka, yang ketiga ada kebijakan cadangan kas, yang keempat ada kredit selektif, dan yang terakhir himbauan moral. Iya, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke podcast ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya boleh nanya, Bu. Ya. Ketika inflasi tuh Bu, bank akan menerapkan aturan kredit yang bagaimana? Ya, ketika inflasi, bank akan menerapkan kredit yang bagaimana? Coba di teman-temannya ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada. Kalau lagi inflasi berarti syarat kreditnya itu dipersulit biar masyarakat itu
agak susah buat pinjam uang ke bank, sehingga jumlah uang beredarnya itu pelan-pelan bisa dikurangi seperti Ya itu. betul ya. Jadi kalau misalnya ketika terjadi inflasi, bank itu akan menerapkan kredit selektif atau memperketat kredit agar mengurangi jumlah uang yang beredar. Bahkan bank itu malah menarik masyarakat untuk menabung, jadi meningkatkan suku bunganya. Gitu ya. Nah selanjutnya setelah tadi kalian isi pretest, sekarang nih ada post test, coba diisi lagi dengan soal yang sama itu isinya. Semoga jawabannya bisa makin baik ya. Iya, Bu. Iya, karena udah belajar Ibu. Ya. 1 menit ya. Udah kebetulan. Udah selesai? Bentar Bu, satu lagi Bu. Udah Ibu. Ya, oke. Ya ternyata hasil Nikonya yang paling baik Niko Irwan yang pertama Irwan. Oke. Nggak suka sama ini. Oke, setelah itu kita melakukan refleksi bersama. Nah ini bisa dilihat ke depan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Belajar hari ini bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Oh, ya, senang. Terus apa yang kalian dapatkan hari ini? Jadi tahu Kebijakan moneter. Apa ada kesulitan? Tadi Tidak. kesulitannya udah ditanyakan ya sama Iya. Bisa. Enggak, Bu. Kalau sama Ibu mah semua sulit juga yang gampang. Iya. Nah selanjutnya setelah kalian tadi belajar tentang kebijakan moneter nih, Ibu mau kasih tugas. Tugasnya ada di buku paket itu halaman 105. Coba dibuka bukunya. Itu ada soal nomor 1 sampai nomor 15. Dikerjakan, nanti minggu depan dikumpulkan. Nah untuk materi minggu depan itu materi kebijakan fiskal. Kalian coba baca dan pelajari ya. Nanti kita diskusi bersama untuk minggu depan. Baik, Ibu. Tidak, Bu.